Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, para masyayikh, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita semuanya rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada jamaah pembahasan bulan lalu, yaitu terkait masbuk. Bulan lalu kita bahas definisi masbuk serta takbiratul ihram. Nah, kalau malam hari ini dibahas 3 hal pada jamaah. Yang pertama yaitu terkait doa iftitah atau sana bacaan Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah bagi makmum masbuk. Kalau mazhab jumhur para jamaah, mazhab jumhur ini selain mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi masbuk kalau ketemu imam sedang membaca Al-Quran dan bacaannya itu jahar terdengar oleh makmum, bacaan keras, maka masbuk tidak baca doa iftitah. Seperti yang dikatakan berarti masbuk ketinggalan doa iftitah. Juga tidak baca surat Al-Fatihah. Jadi ya tugasnya sederhana, Pak. Dengerin imam. Imamnya ruku, ikut ruku. Nah, ini jumhur 3 mazhab. Yang melandasi adalah surah Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran oleh imam sholat kalau seperti itu, maka tugas makmum adalah fastami'u, mendengarkan, wa ansitu, memperhatikan. Sehingga dengan mendengarkan dan memperhatikan, kalau imamnya salah bisa diingatkan. Dan itu sudah pernah dibahas Bapak. Masih ingat siapa namanya mudah-mudahan? Al-Fathu alal Qiraah, seperti itu. Yaitu mengingatkan bacaan imam. Al-Fathu itu artinya membuka pikiran imam. Ya, caranya dengan niat baca Al-Quran, seperti itu. Bukan niat ngingetin imam. Karena kalau niat yang ngingetin imam pada jamaah, itu namanya komunikasi antara makmum dengan imam, seperti itu. Kalau komunikasi makmum dengan imam, itu pembicaraan antar sesama manusia, sehingga kemudian berpotensi yaitu membatalkan sholat. Karena salah satu pembatal sholat ya ngobrol, seperti itu. Sehingga niatnya apa? Baca Al-Quran, seperti itu. Bukan niat ngingetin imam, tapi dengan baca Quran itu jadi pikiran imamnya terbuka. Makanya istilah fikihnya Al-Fathu, Fatihah.
membuka ala imam atas pikiran imam. Tapi ya, imamnya juga Pak kalau bisa tahu kondisi makmum. Tahu kondisi makmum tuh ini kalau baca tengah-tengah surah An-Nisa nggak ada yang ingetin ini. Potensi korupsinya ada. Jadi kalau bisa kalau baca surat yang makmumnya bisa seperti itu. Biar kalau salah diingatkan. Seperti itu mentok di tengah jalan, diam imamnya, makmumnya ikutan apa? Diam sama-sama enggak ngerti. Seperti itu. Diam sama-sama diam gimana? Iya kalau nggak korupsi, Pak. Kalau korupsi akhirnya bikin ayat ngarang, itu problem. Sehingga ya pernah dibahas dibaca surat itu Pak, bacaan surat imam itu ya namanya mufassalat. Dari juz 27 sampai juz 30. Dari yang familiar aja kan. Seperti itu. Kalau kemudian yang dikejar indahnya suara, ya kalau indah mah indah aja. Seperti itu. Dan keistimewaannya apa perencanaan? Suratnya utuh, nggak separuh. Tapi saya lihat murojaah ya jadi sholat sunnah. Kalau mau murojaahnya di sholat. Sehingga kalau mentok ruku kan seperti itu. Nah itu ya tapi boleh saja ya Pak. Cuman secara kaidah syariat tidak istimewa. Walaupun masyarakat nganggapnya istimewa sebab dianggap hafiz Quran. Kenapa tidak istimewa? Karena nggak butuh satu surat plus makmumnya nggak tahu apa yang dibaca. Seperti itu. Kadang kayak gitu tuntutan makmum juga sih Pak. Pak Ustaz bacanya jangan kulhu terus ya ganti kul a'udzu birabbil falaq sama aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa pada jamaah. Pagi ya sama-sama. Jadi tidak usah perlu khawatir kalau misalkan dijadikan imam dianggap nggak hafal Quran. Seperti itu. Yang penting bacaannya benar untuk satu surat. Namanya mufassalah. Seperti itu. Sebab bacaan yang utuh satu surat itu jauh lebih istimewa daripada setengah walaupun banyak. Seperti itu. Baik pada jamaah. Nah, sehingga dari kata wa'an situ ini Bapak Ibu, para jamaah, bapak-bapak ya Pak. Bisa apa Pak? Bisa al-fathu alal imam, fatah terhadap imam. Bisa ngingetin imam karena memperhatikan. Seperti itu. Nah kalau lagi baca sendiri nggak bisa, walaupun surahnya kulhu, sebab lagi sibuk baca. Sehingga para ulama itu mensunnahkan mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Apa balasannya? Rahimani wa rahimakumullah, dapat rahmat. La'alakum turhamun. Yang dikejarkan rahmat Pak dalam hidup ini. Sampai kejar rahmat anaknya dikasih nama rahmat. Seperti itu. Kenapa? Dengan rahmat nikmat dunia didapat. Dengan rahmat masuk surga. Seperti itu. Seluruh orang itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal solehnya. Termasuk Rasulullah dalam hadis. Makanya ketika minta ampun itu gandenannya dengan rahmat. Innaka antal ghafurur rahim. Ada rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Rabbil firli warhamhu. Karena rahmat itu tujuan utama. Seperti itu. Lawannya rahmat apa?
Azab Pak, murka Allah. Orang itu kan cuma dua hal, dirahmati Allah sama dimurkai Allah. Jalur selamatnya ya dirahmati Allah, itu yang bicara. Baik para jamaah. Yang kedua ya Pak, madhab Imam Asy-Syafi'i. Di madhab Imam Asy-Syafi'i yang pertama, kalau makmumnya tidak sedang berdiri, maka jangan doa iftitah. Habis Allahu Akbar terus ikutin imam. Jangan baca iftitah dulu terus baru ikutin imam. Seperti itu sebab ada hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Imamnya tasyahud ya tasyahud, imamnya ruku ya ruku, imamnya iktidal ya iktidal. Jangan menyelisihi seperti itu. Baik para jamaah. Yang kedua, kalau imamnya dalam kondisi berdiri, maka si makmum membaca doa iftitah walaupun imamnya lagi baca jahr. Itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ta'awud sama Al-Fatihah. Sebab makmum di mazhab Imam Syafi'i wajib baca Fatihah. Karena wajib baca Fatihah, tidak wajib mendengarkan imam. Seperti itu, maka makmum yang tidak mendengarkan imam nggak batal sholatnya. Tapi tidak mendengarkan imam juga penyebabnya nggak baca aja sih Pak. Ada penyebab kedua, ngelamun. Nggak baca sih, tapi ngelamun, ya nggak dengerin juga. Sehingga setelah selesai sholat itu ditanya, tadi imam baca suratnya apa? Nggak tahu, lagi banyak pikiran kan. Seperti itu sama-sama nggak mendengarkan. Nah, orang yang sholatnya ngelamun itu tidak batal. Maka mendengarkan imam hukumnya sunnah, sama kayak khusyuk. Sedangkan baca Fatihah hukumnya wajib. Seperti itu. Maka yang wajib ngalahin yang sunnah. Makanya baca Fatihahnya itu setelah Fatihahnya imam. Kenapa rahasianya apa baca Fatihahnya setelah Fatihahnya imam? Karena Fatihah imam itu mau kita dengarkan dari bismillah sampai walal dolin. Seperti itu. Nah, selain didengarkan, syukur-syukur sambil ditadaburi maknanya. Seperti itu ya. Kalau sekedar belajar makna Al-Fatihah, insya Allah gampang. Seperti itu sehingga kemudian khusyuk dengan bacaan imam. Walaupun imamnya suaranya falas, Pak. Nah, sehingga menikmati Quran itu menikmati keindahan sastranya, maknanya. Bukan menikmati indahnya suara imam. Seperti itu. Kalau kemudian ya ada sih para jamaah beberapa masjid, nggak tahu saya pernah bahas sebelumnya. Jadi sana jadi imam suaranya indah. Gitu. Nah itu kalau saya bercandain Pak bintang gitu. Sejak kapan imam itu suaranya harus indah? Kalau kayak gitu diskriminasi Pak. Sebab suara indah itu apa? Bawaan. Seperti itu, kayak ganteng, kayak gitu-gitulah para jamaah. Seperti itu. Yang diperintahkan Allah itu sesuai tajwid, bukan indahnya suara di situ. Sehingga kemudian yang dinikmati itu bukan keindahan suara, tapi sastra atau indahnya bahasa Allah yang tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Makanya ayat Qur'an itu kan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bisurah.
Seperti itu. Kamu ragu, ini dari aku kata Allah. Yang aku turunkan ke Muhammad. Coba bikin sesurat saja. Jadilah tuh Musailamah Al-Kadzdzab kata. Bikin surah Al-Fil, anjingan, Al-Fil, Mal-Fil, Wama Adroka, nggak berkualitas banget, Pak. Seperti itu. Sehingga kalau kemampuan sastrawan ahli bahasa Arab ngumpul dalam satu tempat, jangankan sesurat ya Pak, berdiskusi menghasilkan satu ayat saja nggak akan bisa. Kualitasnya beda. Itu dahsyatnya sastra Al-Quran. Makanya Quran itu ibadahnya apa? Dibaca, ditadaburi. Seperti sudah ditadaburi, dipahami, baru diamalkan sehingga Qurannya jadi petunjuk kita. Seperti itu. Yang nggak usah mikir jauh-jauh dulu ya Pak. Surat yang sering dibaca itu surat Al-Fatihah. Seperti itu. Maka kemudian didengarkan, ditadaburi, apa yang bisa diamalkan. Kalau kemudian kita mentadaburi makna Al-Fatihah. Seperti itu. Minta sama ini tuh, sama apa? Guru tafsirnya, kupas tuntas surat Al-Fatihah. Seperti itu, biar kemudian tiap baca surat Al-Fatihah nyampe ke hati. Habis selesai imam baca Fatihah, baru kita yang baca Al-Fatihah. Kan kalau bacaan surat semacam itu. Sudah mendengarkan bacaan imam sunnah, posisi bacaan imamnya sunnah lagi. Jadi kalau imamnya langsung ruku itu boleh. Maka dijalankanlah kewajiban membaca Al-Fatihah. Ini sumber dalilnya hadis sahih para jamaah di mazhab Syafi'i sebagai pengkhusus seperti itu. Jadi dari Ubadah bin Somit cerita, kunna nakhlufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajr. Kami itu mengikuti bacaan Rasul di sholat subuh. Seperti kalau sholat subuh berarti bacaan Rasulullah jahat, keras, seperti itu. Masa tulat alaihil kiroah, bacaan makmum itu mengganggu Rasul. Seperti itu. Sehingga para jamaah ada ya omong-omongan juga. Saya keganggu soalnya sampingnya berisik, bacanya kan kencang. Ya, adabnya kalau dalam sholat usahakan bacaannya jangan ganggu samping. Tapi juga jangan nggak baca. Kalau nggak baca batal. Ada 5 bacaan yang wajib keluar suaranya. Seperti itu. 1 takbiratul ihram. Sehingga kalau cuma ngangkat tangan diem aja ya batal sholat. Itu sepakat seluruh ulama. Yang kedua Al-Fatihah, kecuali makmum baru ada suratnya. Tapi orang sholat sendiri, terus sholatnya cuma gerakin mulut ya Pak. Itu namanya isyarat. Yang disebut ucapan dalam sholat itu kan rukun ada 3. Rukun gerakan namanya rukun fi'li, rukun ucapan namanya rukun qauli. Rukun dalam hati namanya qalbi. Yang hati itu cuma 1 nih. Kalau qauli itu keluar suara. Kalau terdengar telinga sendiri namanya sir. Kalau kedengaran samping namanya jahar. Seperti itu. Sehingga yang rukun qauli ya Pak, yang 5 itu kalau tidak sampai kemudian keluar suara, konsekuensinya apa Pak? Batal sholat. Memang ya dua-duanya tidak baik sih Pak. Berisik tidak baik karena enggak, tapi enggak baca lebih tidak baik karena sholatnya batal. Seperti itu. Jadi kalau dibandingin mendingan berisik.
tapi baca daripada diam. Kalau bisa baca tapi enggak berisik. Tapi bukan gerakin suara, gerakin mulut keluar suara. Sebab kalau gerakin mulut itu namanya isyarat. Seperti itu. Nah itu standar ucapannya para jamaah. Makanya yang tidak keluar suaranya disebut bisu, tidak bisa berucap. Itu pun orang bisu kadang kedengaran suaranya. Nah itu namanya bacaan sirriyah. 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tasyahud akhir. Dari at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang keempat sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Yang kelima salam. Nah salam baru ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajibnya 1, ada yang mengatakan dua-duanya wajib. Tapi kemudian cuma ya batal sholatnya belum salam. Sebab tengok itu bukan salam. Ngangkat salam, angkat tangan itu bukan takbiratul ihram. Tangan gini terus gerak atau diam saja itu bukan tasawuf. Tasawuf itu ucapan at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh. Itu harus keluar suara. Belum hafal pakai zikir lain, tapi belajarnya wajib. Seperti itu. Nah, baik makmum yang ganggu bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma faragha, ketika selesai sholat, qala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian makmumku baca ya, soalnya kedengaran nih berisik seperti itu. Ternyata kompak Pak. Semasjid jawab, na'am, ya Rasulullah. Enggak satu orang, bahasanya apa? Kulna, kami semuanya jawab, ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan ganggu bacaan imam. Dengarkan. Kecuali surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah, kalian harus tetap baca. Seperti itu, karena tidak sah sholat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini di mazhab Syafi'i, makmum itu hadis ini jadi pentaksis, pengecualian. Mendengarkan imam itu wajib kecuali baca surat Al-Fatihah. Kalau lagi baca surat Al-Fatihah, maka makmum boleh tidak mendengarkan bacaan imam. Seperti itu. Baik para jamaah. Lalu selanjutnya kita bahas kapan dihitung rakaat. Mazhab jumhur para jamaah dihitung rakaat itu ketika makmum bareng imam dan tumakninah. Seperti itu. Bareng imam dalam ruku dan tumakninah. Seperti itu. Jadi makmumnya Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, ruku, imamnya masih ruku, terus baru sami Allahu liman hamidah. Maka dia yang ketemu rukunya imam dan ketemu tumakninah dalam ruku imam, rakaatnya dihitung, tapi statusnya apa? Masbuk. Ini yang orang kadang salah paham. Dianggapnya kalau imam salam, makmum salam, bukan masbuk. Masbuk itu ketinggalan iftitah aja masbuk. Seperti, tapi rakaatnya enggak. Sebab rakaat itu dihitung kapan?
saat rukuknya bareng imam. Dan jumhur mensyaratkan apa? Tumak nina. Jadi tumak nina itu ada diam sejenak. Kalau misalnya Allahu Akbar, imamnya ruku, belum tumak nina, imamnya sudah makmumnya ruku, imamnya sudah sami Allah, maka rakaatnya nambah. Sebab apa? Tidak ketemu tumak ninahnya imam. Yang sampai sini bisa dipahami para jamaah yang tumak ninah. Nah, di mazhab Abu Hanifah tumak ninahnya enggak saya. Yang penting ruku bareng. Jadi misalnya ini imam lagi ruku ya Pak, makmum gini, Allahu Akbar, imamnya langsung sami Allah, itu sudah dapat. Tapi kalau makmumnya baru Allah, baru segini, imamnya sudah sami Allah, itu nggak dapat. Tapi itu di mazhab Abu Hanifah. Kalau di mazhab jumhur, imam ruku Allahu Akbar, sama-sama ruku dulu, sekira-kira bacaan Subhanallah, baru imamnya naik. Jika di jumhur itu kalau Allahu Akbar, Sami Allah, itu nggak dapat karena terlalu cepat, nggak ada tumak ninah. Seperti itu. Sehingga kemudian ketika salam nambah satu rakaat. Baik, yang jadi landasan para jamaah yang pertama hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, man siapa adroka yang menemukan rakaatan ruku dalam sholat, minas sholat dari sholatnya imam. Jadi ketemu rukunya imam. Faktor adroka sholat, maka makmum telah menemukan rakaat sholat. Jadi rakaat itu dihitung kalau nemu rukunya imam. Cuma para jamaah di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul itu mengatakan kamu Pak, yang wajib buat kamu ini hadisnya panjang ya Pak, terkait orang yang sholatnya salah 3 kali sehingga sama Rasul diulang-ulang. Bapak ruku ya, tapi jangan asal ruku sehingga tenang dalam rukumu, sehingga tumak ninah. Kalau sehingga itu salah para jamaah. Saya kasih contoh, puasa itu dari subuh hingga maghrib. Kalau belum maghrib buka, puasa enggak dia? Asar makan, puasa enggak dia? Enggak. Jadi disebut puasa itu kalau batalnya maghrib. Seperti itu. Kalau anak-anak mah nggak usah dianggap ya Pak. Kalau anak-anak itu kan puasa setengah hari. Seperti itu. Di kampung itu kadang di kampung saya di Indramayu Pak ya, ada yang puasa matahari terbit, ya puasanya anak ikut sahur saja, habis sholat subuh terus seperti itu. Ya namanya pembelajaran ya para jamaah. Tapi aslinya tidak ada istilah puasa setengah hari. Saum itu ya sampai maghrib. Kalau belum maghrib makan berarti nggak puasa. Bukan puasa setengah hari. Kamu tadi puasa nggak puasa sih, cuma makannya asar ya nggak puasa berarti. Nah itu makna hingga. Rasul mengatakan rukuklah hingga tumak. Berarti kalau nggak tumak ini ruku nggak? Enggak. Makanya kalau tidak ketemu tumak ninah ruku dengan imam, dianggap nggak ketemu rukunya imam. Sehingga habis salam nambah karena dia nggak ketemu ruku. Tapi di mazhab Abu Hanifah tumak ninah itu tidak wajib. Seperti itu. Yang jadi landasan hadis riwayat Imam Al-Uqaili
dari Abu Hurairah. Hadisnya, man siapa adroka rokatan minas sholat, yang menemukan ruku imam dalam rakaat sholat, faktor adrokaha, maka dia telah menemukan rokaatnya imam. Kapan? Qabla an yuqimal imamu sulbah, sebelum imamnya iktidal, naik tuh, ngangkat tulang belakangnya. Sehingga yang penting Allahu Akbar, langsung imamnya sami Allah, pernah ketemu kan? Walaupun ketemunya gak cuma ini, itu di mazhab Abu Hanifah boleh, Pak. Tapi yang tidak boleh pada jamaah pelin-pelan, Pak. Nah, biasanya pakai jumhur, gara-gara buru-buru Allahu Akbar, imamnya langsung sami Allah, terus imam salam ikut, batal itu sholatnya. Kenapa? Keyakinannya jumhur, tapi gara-gara hal-hal apa, wah mazhab Abu Hanifah aja lah biasa. Itu namanya pelin-pelan. Orang kalau salah itu ya bertanggung jawab. Jangan kena salah, nyari dalil lain yang menjadikan pembenaran. Karena beribadah itu sesuai keyakinan. Macam itu. Silakan. Kadang-kadang kita dalam menjalankan syariat, ya kan, yang berdasarkan berbagai macam mazhab, misalkan 4 mazhab. Ini sesuai selera, ya kan? Itu kan yang tadi mau terjelaskan, sulit juga kan, nggak boleh, gitu kan? Tapi umumnya kalau nggak boleh, pasti nggak tahu gitu, Pak. Kita menjalankan, ada yang pakai mazhab ini, ada yang pakai mazhab ini, gitu. Ini bagaimana? Baik. Jadi pertama ya para jamaah, saya cerita dulu. Setiap amal ibadah kita itu akan dipertanyakan ilmunya, Pak. Seperti itu. Kalau dasar ilmunya nggak ada, maka ibadah kita tidak sah. Seperti itu. Nah, cuman orang awam sama Allah dibikin ringan pada jemaah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang awam itu cuma disuruh ikut ulama, nggak perlu harus tahu ilmunya bagaimana. Jadi yang penting ada stempel ulama. Sehingga banyak kitab-kitab itu nggak nyebutin dalil, karena dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah itu sudah sesuai. Seperti itu. Ya kayak misalnya aturan negara, itu kan logika hukumnya tidak pernah dijelaskan. Yang dijelaskan jenis hukumnya saja. Nyuri penjara 7 tahun. Terus protes, kenapa 7 tahun dan 8 tahun saja? Sebenarnya kan 7 tahun itu sebelum terbentuk kata 7 tahun ada logika hukumnya yang mendasari. Seperti itu. Kecuali memang bikin aturan asal-asalan. Sebab aturan itu harus punya dasar, nggak bisa salah-salah. Nah, orang awam itu tidak perlu tahu bagaimana ini. Kenapa? Karena yang ngurusin, kalau kata Imam Ghazali di kitab Ihya itu, tugas orang awam itu gampang, Pak. Satu, kerja yang rajin biar tidak jadi beban orang lain. Usaha apa segala macam biar tawakal nanti. Yang kedua, ibadah yang rajin. Sama yang ketiga, ikut ulama. Gimana ulama? Itu tugasnya orang awam. Seperti itu. Jalur selamatnya gitu. Nah, kalau ulama, tugasnya yang menganalisa dalil karena dia tahu ilmunya. Semacam itu. Dan itu berlaku sejak zaman sahabat Nabi. Ya, sehingga kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika di zaman Rasulullah itu istilah itu sunnah. Sehingga yang jadi imam itu salah satunya yang sunnahnya lebih dahulu. Setelah ini cerita ya para jamaah, setelah para sahabat wafat yang besar-besar,
Itu yang menjadi mufti 5 Abdullah itu di sejarah saya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, sama Abdullah bin Mas'ud. Orang nanyanya 5 sahabat itu. Ketika 5 sahabat itu kemudian wafat, diganti baru istilahnya bukan sunnah Pak, tapi fikih, namanya fuqahaul amsor. Untuk membedain mana yang cuma hafal, karena yang hafal hadis dibuat, yang hafal Quran banyak, tapi yang paham Quran hadis dikit. Sehingga yang paham ini disebut fuqaha, ahli fikih yang paham agama. Itu ada 12 saat itu. Seperti itu namanya fuqahaul amsor. Ada Ibnu Uyainah, ada Atha bin Abi Robah. Petunjuk Rasulnya apa? Ikuti ulama, karena ulama pewaris Nabi. Mereka yang tahu dalil. Semacam itu. Nah, 12 madhab ini setelah wafat ganti banyak madhab pada. Tapi kemudian punah tinggal kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikut ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya gampang, tinggal ikut ulama. Cuman kan variannya banyak, gimana? Ya nanya saja, saya ikut yang mana? Kalau sudah yakin ikut yang itu, berarti ada konsekuensi keyakinan. Sehingga yang tidak boleh apa? Pelimpannya. Saat yakin batal ya harus diulang, itu konsekuensinya dalam beragama. Cuman ya didoktrinlah sama ulamanya bahwa ini itu bukan pendapat yang paling benar. Seperti itu ada pendapat ulama lain. Makanya kalau beda, kamu jangan bedain, ikut saja biar umum, toh semuanya benar. Seperti itu. Jadi bagaimana sikapnya ya sederhana para jamaah. Kalau kemudian bentuknya pelin-pelan ya berarti diulang karena itu konsekuensi keyakinan. Tapi kalau karena lingkungan dan kondisi, maka punyalah keyakinan seluruh ulama benar. Cukup ya Pak? Nah baik. Terakhir ya Pak, udah bisa belum? Dikit lagi ya. Menyelesaikan sisa rakaat. Di madhab Abu Hanifah, makmum masbuk naik itu setelah imamnya balik badan Pak. Jadi kalau imamnya belum balik badan, nggak boleh makmum masbuk naik. Itu di madhab Abu Hanifah. Sebab selesainya imam di madhab Abu Hanifah itu balik badannya imam. Kapan imam balik badan itu? Setelah istighfar dan Allahumma salam. Makanya Rasul itu gak pernah bergerak ya Pak, kecuali setelah 2 zikir ini. Istighfar 3 kali sama Allahumma salam. Baru Rasul balik badan atau pergi. Ya kita pun baiknya ya Pak, walaupun tidak ikut mazhab Abu Hanifah, tetap dalam kondisi apa? Tasyahud akhir, duduk tawarruk sampai kita selesai membaca apa? Allahumma salam. Baru mau silakan, mau apa silakan, selesai itu dulu aja. Tapi cuma kalau di kita tidak wajib, sebab di kita itu sudah salam, bebas, mau ngobrol boleh, mau istighfar boleh, ya Pak. Kalau buang angin ya jangan kenceng-kenceng, nanti tersinggung sampingnya. Seperti itu. Sehingga kemudian ini cerita saja ya Pak. Kalau habis salam, ada yang ngajak salaman, orang ngajak salaman, jangannya di mana? Ngobrol saja boleh. Seperti itu. Salam, kenapa jangan? Ngobrol boleh, makan boleh, minum boleh, asal sudah salam. Seperti itu. Tidak sunnah. Terus kalau tidak sunnah haram gitu.
tapi saya pengennya istighfar ya sambil salaman. Astagfirullahaladzim, astagfirullah kan boleh, apa salahnya? Emang salaman harus ngadep ke kiblat. Cuma yang diajak salaman bingung juga ya Pak. Kok salaman istighfar? Apa bisa ini pandangan saja ya para jamaah. Sehingga kekakuan dalam berpikir itu ya Pak, dalam menjalankan syariat Islam menghasilkan berlebihan dalam menjalankan syariat. Aslinya boleh diharam, padahal kata Rasul itu yasiru, bikin mudah. Wala tu'asiru, jangan dibikin susah. Cuma kadang kan problemnya kalau nggak diharam-haramin kurang keren jadi ustaznya Pak. Sebab kalau sudah ngarang-ngarangin dianggap tegas, padahal bisa jadi berlebihan. Seperti itu. Kalau tidak ngarang-ngarangin dianggap tasahul, gampangin agama. Padahal standar gampangin dan tegas itu bagaimana kaidah syariat yang dibangun. Kalau asalnya boleh, kenapa harus diharamkan? Seperti itu. Baik para jamaah. Nah, apa yang jadi landasan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai tasawuf itu ya sampai selesai ya Pak. Beliau kemudian akbala alaina biwajhi. Beliau menghadap mukanya ke para jamaah seperti itu, balik badan. Habis itu beliau bersabda, man ahdasa hadasan, siapa yang berhadas, hadas kecil ya Pak, seperti itu. Setelah selesai tasawuf itu prosesnya apa? Tasawuf, sholawat, salam, istighfar, Allahumma anta salam, balik badan. Seperti itu. Karena ini tasawuf, faktor tamat sholat. Jadi selesainya sholat di mazhab Abu Hanifah itu bukan salam, tapi balik badan. Maka makmum masbuk naiknya nunggu imam balik badan. Seperti itu. Tapi kayaknya langka ya Pak di kita. Kalau di mazhab Imam Malik salam pertama seperti itu. Sebab dalam hadis penutup sholat itu salam, dan kata salam itu minimal berapa? Satu. Kalau dua itu kan salamani atau taslimani. Ini bahasanya taslim saja. Berarti kalau ada salam minimalnya satu. Penutup sholatnya adalah salam. Berapa salam minimal? Satu. Tapi Rasul melakukannya dua, ya berarti yang satu sunnah. Karena penutupnya cuma satu, seperti itu di mazhab Imam Malik. Di mazhab Imam Syafi'i juga sama, cuma sunnah. Kalau naiknya selesai sunnahnya, jadi setelah salam kedua baru naik. Termasuk cara salam para jamaah. Cara salam itu kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau imamnya assalamualaikum warahmatullah, terus kitanya salam, itu boleh Pak. Tapi afdolnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dua kali baru makmumnya nengok. Seperti itu, nunggu imamnya salam kedua. Cuman kadang ada gaya imam yang assalamualaikum warahmatullah, makmumnya belum nengok, cuma nunggu salam kedua. Kok nggak kedengaran gitu. Soalnya salam imam kedua, nah itu tuh. Seperti itu. Jadi ya sebaiknya sih dua salamnya jalan seperti itu. Walaupun punya keyakinan yang wajib satu. Kalau di mazhab Hambali dua-duanya wajib para jamaah. Seperti itu. Dua-duanya wajib.
Sehingga kalau di mazhab Hambali imamnya assalamualaikum warahmatullah, terus makmumnya assalamualaikum warahmatullah, itu hilang pahala jamaahnya, Pak. Kalau di mazhab Abu Hanifah mewajibkan dua Abu Hanifah Hambali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmumnya gerak ikuti. Alasannya apa? Ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, cukup kalian meletakkan kedua tangan di paha kalian seperti itu, lalu mengucapkan salam pada saudaranya yang di samping kanan dan di samping. Berarti kata cukup itu kata apa? Minimal. Cukupnya sholat kalian itu kalau sholat salamnya berapa kali? 2 kali. Kalau salamnya baru 1 nggak cukup. Sehingga di mazhab Hambali itu dua-duanya wajib. Maka cara makmum lainnya nunggu salam kedua, dan cara makmum salamnya nunggu imam selesai salam kedua baru salam. Tapi ya salam pertama pun boleh, karena mazhab Maliki mengatakan 1, mazhab Syafi'i menyatakan 1, sunnahnya 2, seperti itu. Yang tidak boleh apa? Plin-plannya seperti itu. Kalau keyakinannya 2 salam wajib, tiba-tiba 1 salam salah terus pindah mazhab, itu problem sekali lagi. Karena apa? Plin-plan. Saya terakhir ya para jamaah di bab jual beli. Salah satu rusaknya jual beli itu kan harga tidak jelas, plin-plan. Seperti itu. Sudah ngomong berapa harganya, 5.000, sudah dibayar 5.000, 10.000, itu kan masalah. Sehingga kemudian kalau belum akad ya tentukan aja dulu. Tapi kalau sudah akad harus menerima konsekuensi. Maka ngikut ulama itu wajib dan harus diyakini, tapi menghormati ulama lain wajib. Nah, kalau kondisinya kemudian memungkinkan kita melaksanakan apa yang kita yakini, laksanakan. Tapi kalau lingkungan menghendaki lain sebagai makmum, ya ikuti bagaimana lingkungan. Karena punya keyakinan mazhab lain pun boleh. Tapi kita akan dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawabannya enak, Pak. Ketika ditanya ilmu yang mendasari amal kita, itu kan hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Ilmi fima amillah. Amalmu itu ditanya mana ilmunya. Setiap amal itu, Pak. Makanya ngaji itu wajib. Itu jadi Rasul itu ngomong, hadisnya soal langkah kaki orang di hari kiamat itu enggak nyampe ke sirot ya Pak, dihisab itu sampai ditanya 4 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, amal solehnya itu ditanyain landasan ilmu. Karena amal tanpa ilmu sia-sia. Walaupun bukan. Nah, ilmunya orang awam gampang seperti itu. Ikut seperti itu. Misalnya contoh saja ya Pak, seperti itu. Kamu kok amalnya sholatnya seperti itu? Terus dijawab, itu saya ikut yang disampaikan Ustaz Agus. Ya udah selesai, tidak ada apa-apa. Yang dihisab siapa Pak? Ustaz. Sehingga jadi Ustaz itu ngeri-ngeri sedang sebenarnya. Tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawab amalnya sendiri, ilmunya mana, sama tanggung jawab orang yang ikutin fatwanya. Seperti itu, yang ngikutin apa yang dia ceramahkan. Jadi orang ngamalin ilmu itu bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Seperti itu. Kapan jadi dosa jariah? Ketika khianat, tidak tahu, ngaku tahu, akhirnya
tahu itu seperti itu problemnya para jamaah. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.